warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini isi budi pekertinya tentang gotong royong. Gotong royong di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Kata gotong royong itu melekat pada kita di sekolah, apalagi maupun di rumah. Ya, bagi kalian yang belum nonton kemarin kita bicara tentang Pancasila di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Maaf anak-anak, ibu memang masih di kelas, mereka masih mengerjakan anak-anak 86, tapi ibu tidak berani buka masker karena kondisinya tadi pagi ibu bangun lebih awal, jam 2 ibu udah bangun, jadi ibu takut kok sering-sering buka masker. Oke, gotong royong di lingkungan keluarga, contohnya apa, anak? Contohnya membantu orang tua, membersihkan rumah, membantu orang tua memasak, bagi yang perempuan, bagi yang laki juga nggak masalah, nak, bantu orang tua membantu di rumah. Karena pada dasarnya di sini baru ibu tanya dengan anak-anak 86, mereka banyak yang bangun pagi, tandanya masih bisa membantu orang tua. Itulah kebanggaan ibu kalau ibu dengar anak-anak itu bangun cepat-cepat ingin ke sekolah. Tapi yang rumahnya jauh mungkin bangunnya bisa lebih awal. Kenapa ibu bicara seperti itu? Karena kalau kita bangunnya kesiangan, otomatis bukunya ketinggalan. Ngomong sama ibu salah ngelihat jadwal. Wah, kan nggak mungkin nak salah lihat jadwal, sedangkan kita sudah pertemuan yang minggu ke-7 kalau tidak salah, minggu ke-7. Tapi di antara sekian banyak anak paling cuma satu yang masalah seperti itu. Maksud ibu yang ada masalah di kelas seperti itu. Bangunnya juga mungkin pagi, mungkin tidurnya tidak lebih awal gitu. Tidurnya tidak lebih awal, maka bangunnya mungkin kesiangan. Solusinya, caranya kalau kalian takut seperti itu, malam bukunya sudah dibereskan. Nah, maksudnya bukunya dibereskan, diganti dengan pelajaran besoknya, baju, kaos kaki, biasanya seperti itu. Seperti ibu aja, kalau ibu kurang sehat, baju ibu tuh sudah ibu siapkan. Yang ibu pakai sekarang Nena udah ibu siapkan. Hingga masker pun ibu sudah siapkan dari awal. Jadi ibu tidak cari-cari lagi. Karena setiap hari kalau keluarnya lebih banyak, keluarnya juga ibu siapkan masker. Ini ibu bawa masker kesehatan 1, terus masker hitam 1. Jadi merasa kita lebih sehat. Ya anak-anak, kalau namanya bergotong royong di lingkungan kelas, sepertinya seandainya di kelas yang kalian tempati itu kotor, otomatis barang-barang nyapu. Contohnya saja, kalau tempat kalian naruh sapu itu ibu bilang tidak layak, terus kalian semua membersihkan dengan baik. Gotong royong di lingkungan masyarakat, mungkin kalian belum merasakan gotong royong itu karena kalian belum bermasyarakat. Tapi untuk anak-anak Hindu biasanya ada acara muda-mudi membersihkan pura. Kenapa ibu bicara seperti itu? Karena di sekolah kita banyak juga anak yang beragama lain. Jadi mereka punya acara-acara tertentu untuk kumpul di pura, terutama udah SMP itu sudah mulai menginjak remaja, mereka mengadakan acara seperti itu. Makanya di sekolah kita juga untuk yang beragama Hindu, mereka punya kas, puranya bagus, bersih, karena ibu sering ngintip, sering ikut ke sana. Kalau guru-guru seperti Pak Koga, Pak Nengah itu ke sana ibu lihat kondisi puranya. Alhamdulillah anak-anaknya bertanggung jawab. Bahkan kadang-kadang kalau jam kosong pun mereka ke sana untuk nyapu, untuk ngepel. Nah, kalau misalnya di lingkungan rumah apalagi Bu?
Di lingkungan rumah ya ibu rasa isinya hanya tentang kalian membantu orang tua. Membantu orang tua. Kerjaan rumah itu banyak nak. Jadi kita harus gotong royong bersama. Kalian gotong royong membantu orang tua di rumah, membantu kakak, membantu adik. Yang punya adik masih kecil disuapin. Itu namanya membantu. Ya. Kenapa dari hari Kamis sampai dengan hari ini ibu masih memberi kalian pelajaran di YouTube? Karena kita agak sedikit kejar-kejaran ya nak ya, kejar-kejaran karena nanti kita mau mid semester. Jadi bagi siapa yang bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka nanti nilainya akan bagus. Nah, dari tanggal 20 ibu minta kalian sudah mulai belajar bab 1, bab 2. Kalau bab 3 nanti kita udah mulai masuk bab 3, silahkan kalian mulai belajar bab 3. Mid semester itu selalu ada di setiap sekolah. Jadi ibu minta diantisipasi karena penilaian mid semester itu akan membantu penilaian rapot kalian semester 1. Ya anak-anak, kata-kata gotong royong itu contohnya saja di sekolah kita amat sangat kental. Kemarin saja kita lomba kebersihan dan keindahan. Seperti 86 ini ibu lihat anaknya sudah sama-sama bekerja, sudah sama-sama bertugas. Maksudnya bertugas, sama-sama bekerja, yaitu tadi sama-sama mengerjakan tugas kegiatan sekolah dengan baik, tapi tidak juga melupakan kodratnya sebagai siswa. Ini dikasih ini bersih, hanya ibu bingung kok di kelas ini ada meja yang kosong. Nanti ibu hitung memang jumlahnya pas saja yang tidak masuk satu. Nah, nanti kalau seandainya masuk semua, ibu bingung juga ini apa memang ada meja yang diambil atau seperti apa. Ini tidak cukup 16. Nanti ibu antisipasi, ibu coba ngomong sama Pak Arif. Oke anak-anak, di sini ibu akan memberi kalian sebuah perkataan baik. Ternyata alhamdulillah sini begitu nonton mereka sudah buat di folio. Dan folionya itu ibu lihat sudah dapat berapa lembar, alhamdulillah. Tandanya benar-benar dikerjakan. Ya, kerja di rumah itu adalah pekerjaan yang harus kalian kerjakan dengan baik. Jadi kalau misalnya ibu katakan tulis di folio, ya paling tidak beli folionya udah bekerja. Waktunya tidak lama nak bekerja itu, hanya 10 menit. Kalau ibu lebih awal, kemarin ibu awal buat sudah selesai, terus karena ibu ada kesibukan lain, makanya ibu nutupnya sore. Ya, kerja itu menulis di folio sampai dengan selesai, ibu rasa jam 8 selesai. Jadi sambil mendengarkan, sambil bekerja. Dan caranya kalian nontonnya sampai tuntas gitu nah. Jadi nontonnya sampai tuntas, terus kalian kalau kira-kira masih kurang jelas ya bisa diulangi lagi gitu. Oke. Sebenarnya KBM ini sudah berjalan dengan baik, anak-anaknya juga sudah baik, tapi ibu masih agak sedikit sanksi karena kadang-kadang lupa, kadang-kadang bermain itu berlebihan, kadang-kadang bermain juga tidak tahu itu tidak boleh atau seperti apa. Jadi ibu minta memang harus berhati-hati cara berkata-kata, cara tutur sapa. Ya oke. Di sini ibu hanya ingin menyampaikan bahwa penilaian kalian, penilaian ibu, penilaian orang-orang bahwa sebenarnya kalian itu bisa lebih baik. Jadi bisa membuat orang tua kalian bangga. Kalau yang tadinya ngomongnya kotor, ngomongnya jorok, begitu masuk ada pendidikan PPKN, kalian bisa berkata-kata dengan baik. Oke, anak-anakku, sampai di sini dulu. Nanti ibu sambung lagi di kelas 84.
karena di sini ibu lagi mau ada temu sama anak-anak kelas 84. Ya, tetap belajar, jadi anak-anak yang baik dan berkata-kata yang baik, berkata-kata yang sopan. Bergaullah dengan anak-anak yang baik, maka kalian akan baik. Boleh mempunyai teman, boleh mempunyai CS, boleh mempunyai teman akrab, tapi tidak untuk pelajaran. Jadi nilai di kelas itu kalian ambil dari diri sendiri. Sekali lagi, dari diri sendiri. Jadi kalau seandainya temannya salah atau temannya tidak beli, ya kalian tidak usah ikut-ikutan, karena kalian akan tidak bisa. Buku harus siap semua, buku harus punya semua. Jadi begitu ibu katakan buka halaman sekian, kita belajar, kita artikan, dan ada ulangan lisan. Di PPKN ada ulangan lisan, nanti ada ulangan lisan yang dari ibu berikan kepada kalian. Jadi nanti kalian membaca di depan ulangan lisan, kalian ibu tanyakan, kalian harus bisa menjawabnya. Itu kata-kata ulangan lisan. Kenapa ibu seperti itu? Ibu ingin kalian menjadi anak-anak yang benar-benar pintar PPKN. Oke, kita lanjutkan nanti. Ibu masih ada urusan ke 84. Ibu rasa ibu tidak main-main dengan mendidik kalian untuk lebih baik. Oke, lanjut nanti ya. Oke, kita lanjut tentang gotong royong di lingkungan sekolah dan gotong royong di lingkungan rumah. Ini sekarang ibu lanjut, ibu di kelas 84. Mereka lagi diskusi, mereka lagi mengerjakan tugas, jadi suasananya memang ada suara-suara sedikit tapi tidak apa-apa. Kenapa ibu katakan mereka kerjasama? Kerjasama yang penting punya buku, jadi sambil mengerjakan mereka bisa mengerjakannya dengan santai. Karena apa anak-anak? Sebenarnya kata-kata kerjasama itu memang perlu ada di sekolah kita supaya tidak merasa tersisih. Kalau situ kan ini nomor berapa, isi nomor berapa, ini halaman berapa kan gitu. Jadi itu namanya kerjasama. Bisa juga ibu katakan gotong royong, tapi nilainya tidak gotong royong, nilainya sendiri-sendiri. Nilai yang diambil, yang dimiliki oleh guru itu adalah nilai hasil kerja kalian, prestasi kalian. Jadi ibu minta tidak membuat beban. Jadi ibu minta tidak membuat suatu perasaan yang berkecamuk. Jadi kata-kata kerjasama itu, kata-kata gotong royong itu bisa diartikan kalian harus saling memiliki di kelas, memiliki kalau lagi kerjasama. Tapi kalau anak itu juga mau mengerjakan dengan baik. Jadi kalau misalnya dia tidak punya buku, ya tidak bisa berjalan kerjasama itu. Ibu sekarang mulai diskusi kerjasama biar pelajarannya lebih bisa diterima dengan baik. Ya anak-anakku, kalau di rumah gotong royong itu dikerjakan perintah orang tua, kalian kerjakan di rumah. Misalnya membereskan kamar, membantu orang tua masak, memomong adik, itu namanya masih membantu orang tua. Tapi kok di lingkungan masyarakat kok saya belum ya Bu? Ya belum, karena kalian masih terlalu kecil. Tapi kalau di gotong royong di lingkungan masyarakat memang sudah ada sejak dahulu. Jadi kata gotong royong itu biasanya dilakukan di desa-desa, bersih-bersih desa, itu gotong royong, dan dilakukan pada pagi hari. Orang tua kalian, ayah kalian dipanggil oleh Pak Lurah suruh membersihkan lingkungan. Nah itu kalau di desa ibu biasanya dilakukan hari Jumat atau hari Minggu, itu sering ada.
Ibu tidak tahu kalau di desa-desa lain biasanya seperti itu. Oke, masih ada tersisa 3 hari, hari Kamis, Jumat, Sabtu. Besok isinya mungkin tentang bab 2. Ini ibu isi dari bab 1. Di situ ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, itu. Kalau di lingkungan masyarakat kalian belum bermasyarakat karena masih sekolah. Tapi kalau di lingkungan keluarga ya itu tadi ada beberapa yang harus dipelajari, harus dikasih tahu. Oke, ibu rasa cukup karena ibu ada perlu. Nanti ibu lanjut lagi di rumah. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi anak-anak yang baik. Ibu berikan sebuah contoh yang baik. Berubah untuk tidak bicara yang kotor seperti yang ibu katakan. Sesama teman harus saling menghormati walaupun seumuran. Jadi teman juga senang. Alah, itu kerjaannya kalau manggil saya bukan manggil nama misalnya seperti itu. Itu tidak baik. Oke, kita lanjut anak-anakku. Nanti di rumah mudah-mudahan ibu tidak terlalu capek, akan ibu lanjut di rumah. Oke, kita lanjut nanti. Oke, teman-teman, anak-anakku udah sampai di rumah kembali. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita cari suasana enak dulu ya teman-teman, ke belakang. Mungkin bisa lebih tenang. Kalau ada dengar apa-apa tuh kadang-kadang pemikirannya agak kurang sehat teman-teman. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.